Saya sih sebenarnya pengen sebenarnya. Maksudnya meskipun kita bercerai tapi ya ada hubungan yang normal gitu ya. Tapi ya itu tadi, mantan saya itu tidak membuat itu lebih mudah untuk kita. Di antara tiga nih ya, teman duet lu nih ya. Lu kan pernah sama Pinkan Mambo, terus sama Mulan, sama Abis itu abis itu Ratu sudah selesai. Gue ganti namanya Dua Maya akhirnya. Iya. Gitu. Yang mana di antara tiga itu yang lu paling suka? Apanya nih? Orangnya. Macan. Who is the most professional? Macan. Ya, yang kedua? Mulan. Yang ketiga baru Pinkan. Wow. Gue kan ngomongin netral nih ya, profesional. Iya. Yang paling lu ciong tuh sama yang mana tuh? Pertama. Ya. Pinkan. Oh, ciong banget. Ciong banget tuh. Kalau Mulan gimana? Kalau Mulan secara profesional dia orangnya profesional. Personalnya enggak ya. Kalian semua udah tahu lah ya. Secara hati enggak gitu aja. Tapi kalau profesional dia profesional. Oke, lu akuin. Gue akuin. Kalau Pecan, profesional iya, personal iya. Orangnya karakternya match lah sama gue. Lu kangen gak zaman-zaman itu? Kangen sama waktu itu udah enggak sih sebenarnya, karena gue udah pensiun dari musik dan mood gue lagi nggak di musik gitu loh. Bule Anda tolak damai. Nggak ada. Jadi Mas Dani akan mengejar sampai. Becus sekali Pak De, jangan sampai ada permintaan maaf, jangan mau terima. Mungkin saja panggilan dia adalah untuk menjadikan kita semua netizen psikopat, dijadikan kita gelo dengan ancaman-ancaman dan nyinyiran-nyinyiran dia. Mengerikan sekali. Harusnya sebagai psikolog yang suka bikin kolak pisang, itu buka ruang konseling di DPR dan memohon kepada semua orang memiliki beban dan masalah dan trauma datang kepada dia secara gratis dan dia konseling satu persatu. Itu baru pelayan bagi bangsa. Tapi tidak ini. Justru dia mengancam setiap orang di TikTok, mempenjarakan orang dengan nada-nada otoriter. Kamu tahu siapa saya? Saya akan penjarakan kamu. Tidak bisa saya tolerir. Dikira dia presiden. Presiden aja tidak seperti itu. Tidak ada permintaan maaf. Dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada Mas Dani terkait dengan case hidupnya agar juga tidak berdampak negatif pada anak-anak. Dani nggak bisa dikasih saran, dia keras kepala orangnya dari dulu. Gimana sih Dani? Dani sih ngasih saran. Mau 1000 psikolog nggak akan didengerin. Bener juga ya. Gampang kok lagunya anak mana ada yang susah. Tapi enak. Lagu enak ada yang susah, tapi itu selalu yang lagu muda. Lagi muda. Bukan lagunya Dani. Dani maunya ruwet-ruwet, makanya orangnya ruwet. Cari masalah. Itu buat judul ya Kem ya. Iya. Dani orangnya ruwet. Dani orangnya ruwet. Karena lagunya ruwet. Selalu ngomong lagunya anang penteng-enteng. Tapi kan lagu yang pentingnya enak kok. Mas Dani juga enak, enggak terlalu. Lah enak, cuman kadang-kadang ruwet. Chordnya iya. Atau emang dibikin ruwet sama dia? Menurutmu itu dibikin. Sebenarnya lagunya enggak ruwet. Orangnya ruwet melahirkan lagu ruwet atau gara-gara lagu ruwet terus orangnya jadi ruwet? Bukan, memang orangnya ruwet. Aslinya udah ruwet. Makanya kapan kita bertiga harus ketemu dia supaya makin ruwet. Tuh Dani ku legend. Oh, udah. Kamu nggak takut sama Dani? Hah? Nggak takut. Takut mah botak saya mau. Saya boleh bacakan ya beberapa komentar karena Mas Dani sering memicu kontroversi menurut netizen. Itu Mas Dani sering dibilang cuma cari sensasi. Mas Dani ada yang bilang, wah anggota dewan kok seperti itu, mending mundur saja. Terus ada yang bilang Mas Dani NPD, ada yang bilang Mas Dani pansos aja. Nah, Mas Enggak sih, enggak. Terus terang. Dibilang seperti oleh netizen? Enggak. Justru saya memang sering manas-manasin. Kalau saya sih nggak nyebutnya netizen ya. Netizen di bawah IQ 78 saya sebutnya deterjen. Setahu aku, ya. Dani itu romantis banget. Oh. Sangat belain perempuan. Oh. Luar biasa. Oh. Yang setahu aku. Setahu. Kita tahu kan Beb dulu kayak apa. Iya. Iya kan? Waktu pertama kayak apa? Ya romantis banget sih. Sekarang juga kalau romantis ya romantis banget. Sekarang? Iya udah. Pokoknya pertanyaannya ada di situ loh Mas. Pokoknya aku tuh tipe pria yang melayani. Oh, melayani ya. Yo guys, balik lagi di Oke Gavin channelnya. Nah ini ada info terbaru lagi terkait Ahmad Dhani dan Maya Estianty tentunya ya guys ya. Jejak Digital menayangkan Ahmad Dhani sedang konferensi pers menerangkan bahwa saat itu Maya lah yang berselingkuh katanya. Dhani juga menjelaskan bahwa Mulan hanya kambing hitam terlihat menjadi orang ketiga katanya gitu. Nah ini tentu ada
komentar juga dari netizen ya. Hihihi, buktinya Maya diduga selingkuh, nikahnya malah sama Pak Iwan lah. Pak Ahmad Dhani diduga selingkuh sama Mbak Mulan, malah nikahnya beneran sama Mbak Mulan, katanya gitu guys. Nah ini kita lihat ya, ini aku dari akunnya Resti Namira ya, TikToknya. Nah ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Saya menduga kuat media yang sepertinya itu dibiayain oleh selingkuhannya Maya supaya media tersebut membuat image seolah-olah ada yang merusak rumah tangga Ahmad Dhani gitu ya, sebut kata Mulan gitu ya. Waduh. Itu kan salah satu hak asasi mereka. Apa tuh? Hak asasi? Ahmad Dhani punya daya tahan kebal terhadap bully, asik. Untuk jadi haters. Aku tuh bingung, Mam. Rasanya dibully itu seperti apa sih? Apa linu-linu, apa kepala pusing? Jadi cuek aja ya? Ya nggak tahu ya, saya nggak ngerasa apa-apa itu. Waduh, nggak ngerasa apa-apa. Namamu itu Abdul Qadir. Kalau nggak ngerasa apa-apa, kenapa dia ngelaporin orang ya? Nah, Ahmad Dhani bilang ke Dul, psikiater harusnya malu ketemu kamu. Cina, waduh. Jailani, harusnya psikiater ketemu kamu itu malu. Saya selalu bilang sama Dul, ayah itu harimau, ayah itu singa. Kamu itu anak singa. Tapi karena dia tinggal sama ibunya, dia ikut psikiater. Waduh, ikut psikiater. Udah ke psikiater? Udah. Oh, gitu. gue pikir belum. Kalau Oke. aku nggak pernah setuju anakku Dul ke psikiater. Aku bilang sama Dul, namamu ini Abdul Qadir Jailani. Lo kok berani-beraninya psikiater nasihatin kamu itu menurut ayah nggak masuk akal. Waduh. Nah ini Mulan Jamila, Wulan Ardina aslinya. Cover lagu Siti Nurhaliza guys. Ini ada beberapa komentar katanya, wah mirip banget sama Dul ya. Terus ada yang mirip banget sama anaknya SF ya, Safea itu ya. Tuh. Beda banget ya sama sekarang ya. Ini dulu pipinya agak lebar, kalian perhatikannya. Ini pipinya agak lebar dan bibirnya agak beda gitu sama yang sekarang guys ya. Apa karena make up? Aku nggak ngerti. Tapi rahangnya agak-agak berubah. Apa mungkin di sini dia agak gemuk kali ya mungkin. Nah ini kita lihat lagi. Ya, saya sebagai anggota DPR. Momen Dhani minta maaf kepada Bunda Maya tapi masih gengsi mengaku kesalahan pada Bunda Maya. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Jadi saya pelaku bullying. Pelaku bullying. Ahmad Dhani suka bully, saya pelaku ngebully waktu dari SMP SMA. Waduh, kok bangga ya? Jadi Mas Dhani ini adalah hasil dari pola asuh otoriter dari orang tua Mas Dhani. Makanya saya Dan Mas suka Dhani bully. Suka ngebully. Iya, dari SMP SMA saya suka bully. Makanya saya makanya anaknya dibully gitu. Dia suka ngebully orang dan sekarang kayak ibarat kata kayak karma berarti kan anaknya sekarang dibully gitu guys. Kenapa harus marah kalau gitu ya? Nah ini di pernikahan Al dan Alisa kan udah baik-baik saja mas nampaknya. Mas tadi bilang iya kelihatannya aja gitu guys. Nah ini kita lihat seperti Kan udah baik-baik aja mas nampaknya. Iya kelihatannya aja. Tapi sebenarnya di balik layar memangnya tidak? Enggak. Wow. Kelihatannya jadi apa kalian perhatikan tangannya gini-gini tangannya. Kenapa tangannya seperti itu? Apapun yang saya lakukan itu sudah saya pikirkan matang-matang gitu. Ini kalau nggak diginiin, kayaknya bakal gibah terus gitu. Yang sebenarnya tapi yang disasar Mas Dhani itu jadi sebenarnya siapa? Ya sebenarnya semuanya, termasuk sumbernya. Sumber fitnahnya itu kan dari ibunya Alel dulu itu sumber fitnahnya gitu loh. Menurut Mas Dhani? Ya bukan menurut saya, memang iya. Memang itu fitnah dan memang itu gibah yang dikatakan terus-menerus gitu loh. Bentar. Dia bilang gibah. Lah sekarang dia bukan gibah juga ya. Orang kalau nggak suka gibah, otomatis bakal diam. Kalau emang ada seseorang atau netizen atau siapa ya, tinggal laporin, gak usah ini keluar sana sini. Kalau kayak gini kan sama aja dia ngegibahin istrinya, ya kan? Mantan istrinya maksudnya. Nah ini ada lagi, ternyata Bunda Maya dulu pernah selingkuh tapi sebelum menikah ya katanya. Pertanyaan jebakan asik, kita lihat seperti apa ya. Pernah sih, Maya dulu pernah sama cowok gitu. Iya. Pernah sama cowok. Sebelum menikah ya. Sebelum marah darah ada sebelum menikah ya iyalah. Sebelum menikah, setelah menikah selingkuh siapa?
Udah malah ketawa lagi. Kasih lagi siapa aja. Komentar netizen. Ahmad Dhani nyari penyakit. Ahmad Dhani menyindir Irwan Musri. Ahmad Dhani ada istri pertama jelek tapi kaya, ada istri kedua cantik setelah kaya. Waduh. Bapak Sandiba menerima cotannya anggota dewan yang terhormat. Pikirannya wadah mulu, astagfirullah. Dhani mah mirip pembakar makom. Waduh. Kurang ajar banget nyenggol. Kurang ajar banget nyenggol istri pertama Pak Irwannya, nggak ada masalah sama dia. Bener juga ya. Kenapa dia bawa istri pertamanya Irwan Mas Musri coba? Aduh ya Allah, ada yang laki-laki mulai dia nyinyir kayak gini. Gibahnya bukan yang namanya ya. Waduh, istri pertama dan kedua cantik dan kaya. Semua dari awal nauzubillah min dzalik, kok bisa wali julid cina. Woi, itu mulut kok nyinyir banget ya. Cina cewek aja kalah nyinyirnya, astagfirullah. Dia kira malaikat ya. Malaikat Atid nggak nulis dosanya ya, katanya gitu. Ada yang istri pertamanya cantik terus istri keduanya gundik. Nah ini ada juga semakin tua harusnya semakin legowo, banyak istighfar biar sifatnya nggak dibawa sampai tua. Jadilah teladan ayah yang baik gitu. Lagian Densu ngapain sih wawancara dia sih? Gak berkualitas isi omongannya selain merasa dia paling hebat. Waduh, Densu berkata, nyesel gue ngundang dia, katanya gitu guys. Waduh, semua dari komennya netizen tentunya ya guys ya. Nah ini kita lihat yang terakhir ada apa. Momen Ahmad Dhani salah sebut nama brand ketika manggung. Kita perhatikan ya ini seperti apa. Nama brand ketika Hah? Vivo, tapi di sini di atasnya ada tulisan Oppo guys. Oh, nah, ini siapa nih si Firza ya kalau nggak salah ya. Duh, dia malu guys, kesalahan nyebutin. Wah ini harusnya apa guys? Harusnya dipotong ya potong gajinya, potong bayarannya karena nyebut nama brand yang salah. Harusnya Oppo tapi menyebutnya Vivo. Mungkin dia pakai HP Vivo ya mungkin. Nah menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terkait Dhani dan Mulan dan tadi ada Maya Estianty tentunya ya. Wah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.